hidup di era digital di mana hampir semua kegiatan manusia kini melibatkan teknologi. Di balik semua kemudahan yang kita rasakan, ada satu bidang ilmu yang berperan sangat besar yaitu informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi menggunakan teknologi komputer. Ilmu ini tidak hanya berbicara tentang komputer itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Di dalamnya terdapat berbagai bidang seperti pemrograman, jaringan komputer, basis data, kecerdasan buatan hingga keamanan cyber. Perkembangan informatika membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan kita. Di satu sisi, informatika memberi banyak manfaat positif. Namun di sisi lain, ada pula dampak negatif yang perlu kita waspadai. Mari kita bahas satu persatu. Dampak positif informatika sangat terasa di berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya teknologi informasi, akses terhadap pengetahuan menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun hanya dengan menggunakan ponsel atau laptop. Dalam dunia kerja, teknologi membuat pekerjaan menjadi efisien dan cepat. Komunikasi pun menjadi lebih praktis, baik untuk urusan pribadi maupun profesional. Contohnya bisa kita lihat dalam dunia pendidikan. Kini, siswa dapat belajar secara daring melalui berbagai platform digital. Guru juga bisa mengajar dengan cara yang lebih interaktif menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Dalam bidang bisnis, informatika membuka peluang besar bagi para pelaku usaha, terutama UMKM. Banyak pengusaha kecil yang berhasil memperluas pasar hingga ke luar negeri melalui media sosial dan e-commerce. Produk yang dulunya hanya dikenal di daerah tertentu, kini bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Namun, di balik manfaat tersebut, informatika juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital, yaitu perbedaan kemampuan akses terhadap teknologi antara masyarakat kota dan desa, atau antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Selain itu, penyebaran hoaks atau berita palsu juga menjadi masalah besar. Banyak orang dengan mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Hal ini bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat. Masalah lain yang cukup serius adalah kejahatan cyber. Kita sering mendengar berita tentang penipuan online yang merugikan masyarakat hingga jutaan bahkan miliaran rupiah. Modusnya bermacam-macam, mulai dari toko online palsu, hadiah undian fiktif, hingga pesan penipuan yang meminta transfer uang dengan alasan mendesak. Selain itu, kemajuan teknologi juga bisa membuat sebagian orang menjadi kecanduan gadget dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Banyak orang lebih sibuk dengan layar ponsel daripada berbicara dengan orang di sekitarnya. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi berbagai dampak negatif ini? Solusinya adalah dengan mengembangkan literasi digital. Artinya, kita harus memahami cara kerja teknologi, mengenali potensi dan risikonya, serta mampu memilah informasi yang besar dan yang menyesatkan. Kita juga perlu mengelola waktu secara bijak. Gunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, atau meningkatkan produktivitas. Batasi waktu untuk hal-hal yang tidak penting agar tidak menimbulkan kecanduan. Selanjutnya, kembangkan sikap kritis dan etis dalam berinteraksi di dunia digital. Pastikan selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan bahasa yang sopan dan hormati pendapat orang lain. Hindari menyebarkan konten negatif, hoaks, atau ujaran kebencian. Selain itu, keamanan digital juga sangat penting. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, dan lindungi data pribadi dengan baik. Jangan mudah memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal. Kita perlu terus beradaptasi dan mengembangkan diri. Di era digital ini, banyak pekerjaan yang mulai digantikan oleh kecerdasan buatan. Karena itu, kita perlu meningkatkan kemampuan yang sulit digantikan oleh mesin, seperti kreativitas, empati, dan kemampuan komunikasi interpersonal. Pelajari keterampilan baru, baik di bidang teknologi maupun di luar itu, agar kita tetap relevan dan siap menghadapi perubahan zaman. Terakhir,
Tetap jaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Teknologi memang penting, tetapi hubungan manusia jauh lebih berharga. Luangkan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman agar hubungan sosial tetap terjaga.